Yo guys, balik lagi di channel Cokbros. Kali ini sama gua Nisi bakal ngebawain sesi Cokhound. Gak kerasa kan udah malam Jumat aja lagi. Sebenarnya lu udah pada nonton cerita yang kemarin gak? Drake. Nah itu cerita sebenarnya gua yang ngebawain. Cuman karena malam kemarin itu gua lagi dikejar deadline, jadi gua serahin ke teman gua Dame. Nah kali ini cerita yang bakal gue bahasin itu nggak berjudul. Karena kenapa? Gue ini nemu cerita di aplikasi cerita horor. Waktu itu gue SMP install aplikasi itu lah dari Play Store. Nah di dalam aplikasi itu cuma ada cerita horor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nggak ada judul gitu. Ini cerita fiksi, cuman seru sih dari pemilihan diksinya. Keren kalau kalian baca, dan jangan lupa kalian nonton ini sendirian ya, jangan rame-rame, nanti nggak serem. Oke, kalau gitu langsung mulai aja. Oke, langsung mulai cerita aja nih. Siang ini pemakaman telah usai. Langkah kakiku terasa berat meninggalkan tempat ini. Mungkin karena duka yang mendalam. Kutelusuri jalan setapak itu dengan langkah kecil setengah berlari. Apakah kau ingin pulang sekarang, Nak? Teriak ayah dari dalam mobil. Tidak, ayah. Ayah pulang duluan saja. Aku ingin mampir sebentar. Jawabku menengok ke arah ayah. Jangan terlalu lama, Nak. Kami tunggu sebelum makan malam, kata ayah. Iya, ayah. Aku mengerti. Ketika sampai di sebuah rumah di kaki gunung, udara dingin langsung menusuk tulangku sampai ke ubun-ubun. Ketika semakin mendekat di rumah tua itu, aku melihat sesosok makhluk besar. Tepatnya seperti raksasa, berambut panjang menutupi sekujur tubuh. Nafasnya terengah-engah. Liur menjijikan itu terus menetas, membuat rambut gondrong itu agak basah, kental. Aku tercengang sesaat. Lantas, ku berlari hendak masuk ke rumah itu. Cuci tangan dulu, Gary, teriak nenek berusaha menghentikanku untuk masuk. Aku langsung berlari ke arah nenek di dekat sumur yang tak jauh dari rumah nenek. Sepulang dari pemakaman, harusnya cuci tangan dulu, kata nenek menasehati. Maaf, Nek, karena tadi tergesa-gesa, aku sampai lupa, kataku sambil mencuci tangan. Nek, tadi aku melihat makhluk yang sangat buas, Nek. Besar, aduku kepada beliau. Apa benar yang kau katakan itu? Ya Tuhan, mana mungkin dia masih ada di sini. Cepatlah masuk dan kunci semua pintu dan jendela, perintah nenek. Udara di sini sangat dingin. Untungnya ada pembakaran untuk sekedar menghangatkan diri. Nek, sapaku melihat nenek datang membawa secangkir coklat panas. Minum ini, pinta nenek. Untung saja dia tidak mengejarmu, Gary, keluh beliau. Memangnya ada apa dengan makhluk itu, Nek? Apa yang nenek ketahui darinya? Tanyaku penasaran. Dulu, di zaman nenek seumuran denganmu, ada legenda tentang makhluk penunggu gunung di belakang sana. Siapapun yang bertemu dengannya, pasti tidak akan selamat, jelas nenek. Lalu, pernahkah nenek bertemu dengannya? Tanyaku semakin penasaran. Dulu, nenek dan 2 orang teman nenek pergi mencari kayu bakar di gunung itu. Tiba-tiba kami melihat sesosok makhluk seram itu di mulut gua. Dan tentu saja kami tidak tinggal diam. Kami berlari menuruni bukit-bukit terjal di kaki gunung. Sayangnya 2 teman nenek tertangkap. Tapi nenek berlari sekejang-kejangnya tanpa menengok ke belakang. Mungkin nenek satu-satunya orang yang pernah selamat dari kejaran makhluk itu. Sementara teman nenek kena beliau sambil menahan air mata yang penuh duka mendalam itu. Nenek menghentikan ceritanya. Sekarang kau istirahat dulu. Nenek akan meneruskan sulaman jaket nenek.
Tak terasa sudah berjam-jam aku tertidur pulas di atas kasur karet dekat pembakaran. Ternyata saat ku tengok keluar, hari sudah hampir gelap. Aku teringat janjiku pada ayah untuk pulang sebelum makan malam. Kulihat nenek sedang duduk terdiam di kursi malasnya. "Nek, jam berapa sekarang?" tanyaku. "Jam 6," jawab nenek dengan suara lirih dan sikap yang dingin. Anehnya, tak biasanya ia menjawab seperti itu. Tapi, sudahlah. Mungkin nenek sedang lelah atau mengantuk. Ketika kulirik ke arah kalender yang dipajang di dinding tua tanpa dekorasi lapuk tersebut, aku terkejut. Organ tubuhku terasa seakan memaksa keluar dari tubuh yang penuh maksiat dan dosa ini. Aku melihat dengan jelas bahwa hari ini adalah tanggal 8 Agustus. Astaga, 8 Agustus adalah hari pemakaman tadi siang. Dan tahukah kalian, yang dimakamkan adalah nenek. Lalu siapa yang tadi menyuruhku mencuci tangan? Siapa yang membuatkanku coklat panas? Siapa yang bercerita tadi? Lalu siapa yang duduk di belakangku? Bulu kuduku langsung naik dan tegak kokoh. Seluruh pori-poriku timbul keluar. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini mimpi? Ku coba menampar pipiku, mencubit tanganku. Setelah aku sadar, aku tengah sadar. Keringat membasahi sekujur tubuhku, seiring dengan air seni yang turut membasahi celana jeansku. Ketika aku beranikan diri melirik ke belakang, sosok nenek tak kujumpai di tempat itu. Tiba-tiba, semua lampu padam. Suasana malam itu menjadi gelap gempita seakan mencekikku, membuat tangisanku menjadi-jadi. Tak peduli berapa usiaku. Tiba-tiba, semuanya kembali terang. Aku seperti merasakan perpindahan tempat dan waktu dengan beberapa detik saja. Ku tengok sekelilingku. Di mana aku? Tempat apa ini? Ini seperti gua yang lembab. Busuk menyengat hidungku. Bau busuk menyengat hidungku. Perutku seakan ingin memuntahkan isinya. Mual rasanya. Tiba-tiba sosok yang kulihat tadi siang di dekat rumah nenek berjalan ke arahku. Tatapannya tajam, buas, seperti kawanan singa yang berhasil mengepung seekor rusa malang. Ketika ku hendak meraba-raba mencari sesuatu untuk kulemparkan, aku tersadar bahwa seluruh jari tanganku lenyap tergigit. Tanganku bersimbah darah. Sosok itu mendekat. Tiba-tiba aku merasakan gigitan di tenggorokan. Darahku memancar keluar. Kulihat dengan samar, dia merobek kulit leherku. Kurasakan sebuah cakaran hebat yang memutus tembus saluran nafasku. Kini nafasku seakan memaksa keluar dari raga malang ini. Sosok itu mencakar dadaku, menguliti setiap lapisan kulit tubuhku. Kemudian melahapnya puas. Kini aku terbujur kaku di atas genangan darahku sendiri. Dan ketika dia menggenggam dadaku, mematahkan setiap aspek tulang rusukku. Entah penderitaan konyol apa yang tengah aku alami sekarang. Tapi setelah dia berhasil mencabut semua kuku jariku, lantas ia merampas benda lunak berdenyut-denyut. Dia mulai mencungkil jantungku. Pandanganku semakin kabur perlahan. Di tengah sepertiga hembusan nafasku, aku melihat sesosok nenek berdiri menungguku di sebuah titik sudut berujung yang terang benderang. Pintu yang penuh kehidupan, tapi bukan kehidupan duniawi penghancur akal, harkat dan martabat. Aku seakan dipaksa berjalan ke arah nenek. Nenek tersenyum dan bersiap mendekapku erat. Dan ketika nenek mendekapku, saat itulah ku hembuskan nafasku yang terakhir. Petang ini, ragaku tertinggal di genggaman sosok makhluk yang melahapnya. Sosok yang memenangkan ragaku, raga seorang pendosa cilik. Gimana ceritanya tadi? Jangan lupa kasih tahu gue di komen. Nah, buat kalian yang belum subscribe, boleh banget nih kalian subscribe sekarang juga. Kalau kalian suka bisa di like, and jangan lupa kasih komen ya. Dan share ke keluarga kalian maupun teman kalian. Gua Nisi, ketemu gua lagi nanti di malam Jumat depan.
di sesi yang sama, Chok Haun, dan bye-bye.